Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to sebenarnya Kagayaku channel, cuma udah dirubah ya namanya jadi 27 Project. Oke. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang video terbaru dari Aizwan, yaitu Secret Story of the Swan. Oke, cerita rahasia tentang angsa. Nah, sebenarnya tuh aku mager buat MV reaction ini sebenarnya. Kemarin itu di grup sempat ditanyain tuh sama si Pintari siapa yang mau MV reaction untuk Aizwan nih, ya kan? Karena kami juga beberapa kali bawain lagu dari Aizwan kan. Nah, itu aku bilang males, mager aku bilang kayak gitu. Cuma ketika udah dirilis nih videonya kemarin itu kan baru performance-nya doang ya kan, karena ada kendala tentang kalau nggak salah aksesorisnya si Ungdi ya di sini ya, yang kayak meniru salah satu budaya dari agama sesuatu ya kan, jadi takut dikiranya tidak sopan, jadi ada pengeditan ulang, jadi seperti itu. Nah, makanya ada performance-nya. Pas aku nonton performance-nya itu deba, itu memang keren banget, dari kostum terus latar tempatnya itu, hiasan tempatnya itu memang masuk banget kayak dunia dongeng, karena kan di di awal performance-nya itu kan lagu welcome-nya. Nah, welcome itu memang udah kayak ala-ala dongeng gitu kan. Nah, baru masuk ke performance Secret Story of the Swan, jadi seperti itu. Nah, itu memang keren banget. Baru keesokan harinya baru deh langsung MV Secret Story of the Swan. Mungkin kali ini aku nggak bakalan berfokus kepada reaksi aku, karena aku udah nonton ya, dari performance-nya, MV-nya, sama yang di originalnya juga ya kan, aku udah nonton juga. Jadi kali ini aku bakalan membahas tentang sebuah teori yang menurut aku ya, lagu ini ada kaitannya dengan cerita legend ya, cerita lama itu, yaitu Swan Lake ya. Tapi nggak sah kalau misalnya kita nggak awali dulu seperti apa. Jadi check this out. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Oke, Eugene lebih bersinar kali ini ya, lebih segar aja gitu. Oke, Sakura udah bawa buku, ini udah sebuah clue. Oke, Wonyoung, Nako. Oke, ini masih ada kayak planet-planetnya dari Levianos ya kayaknya. Oke, ini sebuah clue juga, kayaknya Undi pakai mahkota ya. Oke, mereka naik mobil, nggak tahu mau pergi kemana. Mantap. Lagunya enak, aku suka. Oke, aku suka kalau Nako ini jadi apa ya, lainnya kayaknya lebih banyak ya Nako kali ini ya daripada yang sebelumnya. Oke, sang rapper kita. Oke, ada gambar bebek. Mantap. Sama Cheon. Oke. Ini clue juga nih kayaknya nih. Hitomi dipasangkan sama Eugene. Oke, Chaewon megang ini. Itu juga clue kayaknya. Baru sehari loh ya, udah hafal sama lagunya, sama dance-nya juga, koreonya maksudnya. Oke, Hitomi kayaknya lebih kurusan ya. Oke, aku sempat salah sangka ini sebenarnya Yena atau Wonyoung. Tapi dari ini kayak Wonyoung deh ya, dari performance-nya ya. Cuma visual kayak Yena sekilas. Oke, killing partnya di sini, dance breaknya, big dance ya, sorry.
Oke. Mantap sih, keren. Unbi juga kurusan ya. Oke, nah tadi kita udah melihat sekilas dari MV As One Secret Story of This One ya. Sorry kalau misalnya Inggris aku salah-salah karena udah. Oke, kita back lagi kepada poin utamanya. Ya, di sini aku bakalan kasih tahu tentang teori yang menurut aku ya, teori yang ada di dalam MV ini, yang mana ada keterkaitannya dengan cerita Swan Lake. Siapa sih yang nggak tahu tentang cerita Swan Lake? Yaitu ceritanya Odit, yang mana si Odit ini dia pernah dikutuk ya, bahasa kasarnya seperti dikutuk sama sepupu si ibu peri, sepupu jahatnya, yaitu si Von Robert kalau nggak salah ya. Nah jadi kalau misalnya kalian nggak tahu cerita tentang Swan Lake, kalian bisa searching di Google ya tentang ceritanya. Itu kalau nggak salah pertama kali ceritanya itu pada tahun 1800-an di sebuah teater balet. Nah jadi dari situ awal cerita itu ada kalau nggak salah ya, itu seperti sebuah dongeng sih ya gitu. Lalu banyak film-filmnya lagi, film-film baratnya. Tapi sebenarnya aku tahu cerita Swan Lake itu tentu dari Barbie ya, dari Barbie Swan Lake ya. Nah itu dari situ. Cuma endingnya kalau misalnya di Barbie itu kan happy ending banget, mereka menikah di tepi danau gitu kan. Rupanya aku searching di Wikipedia, kalau nggak salah di Wikipedia, cerita aslinya di teater balet pada tahun 1800 itu sebenarnya Odette dengan pangerannya, yaitu bernama Siegfried, apa nih bacaannya nggak tahu deh. Nah sama pangerannya ini rupanya sama-sama meninggal. Jadi endingnya ini seperti mengingatkan kita pada Romeo Juliet. Oke, clue yang pertama, Sakura memegang sebuah buku ya, sebuah buku. Nah bukunya itu kita coba lihat di covernya itu seperti ala-ala ini buku dongeng, jadi seperti itu. Nah jadi aku menafsirkan, aku mengartikan bahwa sebenarnya yang jadi angsa sebenarnya yang sesungguhnya yang jadi Odette-nya itu adalah si Sakura. Nah, kenapa Sakura? Nah, di sini kan ada jam waktu sama bukunya. Nah, si Sakura memegang buku tersebut. Nah, jadi aku berasumsi bahwa sebenarnya Sakura ini yang sudah mengalami semua kejadian dari cerita Swan Lake itu sendiri, yang mana Sakura ini sebagai pemeran utamanya, sebagai Odette. Nah, dia menceritakan semua kisahnya di dalam buku tersebut. Jadi, ini MV-nya ini seperti difilmkan berdasarkan dari pengalaman pribadi dari Sakura. Nah, jadi seperti itu asumsi aku sih ya. Jadi siapa sih yang dapat peran Odette di dalam dongengnya si Sakura ini? Nah di sini aku nggak tahu kenapa aku connect-nya ini langsung ke Minju sama Wonyoung. Ada dua orang ya, karena kan di sini banyak HK membernya, jadi ada double gitu perannya mungkin ya, mungkin. Nah jadi Odette-nya itu adalah Minju sama si Wonyoung ya. Nah kenapa Minju sama Wonyoung? Nah itu berhubungan dengan adegan yang ada di kapal ya. Adegan yang ada di kapal tuh ada si Wonyoung, terus Minju sama si Yuri. Cuma aku ngambilnya itu hanya Minju sama si Wonyoung. Nah kenapa Yurinya tidak? Nah karena si Yurinya ini dia cuma hanya dapat kayak gimana ya, Yuri ini kayaknya sebagai pemeran pembantu gitu, bukan pemeran utama di ceritanya maksudnya ya. Jadi seperti itu. Di awal juga itu yang muncul itu adalah Wonyoung yang pertama, baru Minju. Nah makanya itu memperkuat aku kenapa yang jadi Odette itu adalah Minju sama Wonyoung di dalam cerita tersebut. Terus lanjut lagi. Nah di sini ada si Chaewon, dia megang seperti apa ya, dia memegang alat hipnotis gitu ya kan. Nah aku berasumsi kalau misalnya si Chaewon ini dialah peri jahatnya atau sepupu si ibu peri yang bernama si
von Rothbard. Nah, dia tuh kenapa megang hipnotis itu? Karena kan di cerita Swanlake itu kan von Rothbard punya anak yang namanya Odile. Nah, mereka ini kan jahat-jahat nih, von Rothbard sama Odile. Von Rothbard inilah yang mengutuk si Minju sama Won-young ini, si Odette-nya ini sebagai angsa. Dan itu diperkuat dengan si Chaewon megang hipnotis itu. Dia mengutuk si Odette ini sebagai angsa. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut ini adegan si yang aku bilang tadi. Unbi di sini adalah cluenya ya. Oke, Unbi memakai mahkota dan memakai baju yang sangat elegan. Nah, di sini aku berpikiran kalau misalnya si Unbi ini adalah ibu peri yang baik yang berada di sisinya si Odette. Nah, kalau misalnya di Swanlake itu kan, apalagi di Barbie itu kan ada ibu perinya yang baik itu, ya kan, yang pakai gaun yang cantik itu. Nah, aku berasumsi itu adalah Unbi. Nah, terus dia di sini ada liriknya, "It start from at the tip of your finger to the fairy tale." Nah, jadi dari lirik ini udah memperkuat nih kalau misalnya karena ada ibu peri-perian kayak gini yang menjadi ini memang jadi dongeng, jadi seperti itulah. Oke, adegan selanjutnya itu adalah agennya Yena nge-rap. Nah, di sini dia berada di sebuah ruangan dengan musik ketikan dan coba dilihat di situ ada sepertinya buku dongeng juga. Nah, terus di sini ada liriknya, I'll have a dream where you and I have the same dream. Nah, aku juga mempunyai mimpi yang sama seperti kamu dan aku juga yang punya gitu. Jadi, aku berasumsi bahwa si Yena sama Chaewon itu adalah Odile-nya, jadi anaknya si von Rothbard-nya. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Yang pertama adalah dari liriknya si Yena. Nah, aku juga mempunyai mimpi yang sama seperti si Odette gitu. Itu apa gitu kan, yang menemui si pangeran ini gitu. Nah, jadi melihat kalau di Swanlake ceritanya si Odette itu diundang oleh pangeran, itu diketahui oleh von Rothbard, dan von Rothbard itu menceritakan hal tersebut ke anaknya si Odile. Nah, jadi Odile itu dia memiliki sebuah tujuan kalau misalnya dia pengen ketemu sama si pangeran dan berdansa bersama. Jadi seperti itu. Dari segi liriknya aku mengartikannya seperti itu. Nah, Odile ini kan ceritanya ya kan, penampilannya kan agak aneh gitu. Jadi dia sama bapaknya ini, nah jadi tinggal di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Jadi dia ketika orang mengetahui aku, dia pengen menunjukkan bahwa dia bisa juga. Jadi seperti itu. Aku ngambilnya seperti itu sih. Terus diperkuat lagi dengan lirik, I'll go to the place that we've been hoping to go. Nah, aku bakal pergi ke sebuah tempat yang kita sama-sama berharap pergi ke sana. Nah, jadi itu memperkuat statement aku kalau yang berperan sebagai Odile ini adalah Yena sama Chaewon. Cheon. Sorry ya kalau misalnya aku salah-salah nyebutnya ya, karena banyak banget ini. Oke, ini ada si Eugene sama si Hitomi. Nah, dari tadi aku menceritakan tentang pangeran, sedangkan yang berperan sebagai pangerannya siapa sih? Nah, aku berpikiran kalau misalnya yang jadi pangeran itu adalah Eugene sama Hitomi. Kenapa begitu? Karena dari liriknya ya, ini si Eugene ini bilang don't be afraid, terus Hitomi langsung bilang there is no sad ending here. Nah, jadi kalau kita lihat di Swanlake ya, cerita di Swanlake yang di Barbie-nya itu memang peran si pangerannya ini dia menguatkan si Odette ini bahwa semua itu nggak ada ending yang sedih sebenarnya gitu kan, dan jangan takut, kita pun harus berani untuk menghadapi semua permasalahan yang ada. Nah, makanya aku berpikiran kalau misalnya yang jadi Eugene sama si Hitomi ini adalah si sebagai pangeran. Nah, terus ada scene di mana itu sangat kuat. Nah, di scene ini I believe that we will have this time forever. Aku percaya bahwa kita memiliki waktu ini untuk selamanya. Nah, dari sini aku memperkuat statement aku bahwa Eugene sama Hitomi inilah pangerannya. Nah, kenapa di sini kayak cermin gitu ya, si Eugene sebelah sini, si Hitomi sebelah sini. Ini mungkin menceritakan, menggambarkan kondisi si pangeran itu yang satu sisi ketika dia belum ditipu oleh von Rothbard. Nah, di satu sisi itu ketika dia sudah ditipu. Nah, jadi seperti itu. Terus tadi udah harapan nih ya kan si Sakura jadi Odette yang sesungguhnya. Terus Odette yang dapat pemeran Odette di dalam dongengnya itu adalah Minju dan Woyong. Terus jadi pangerannya itu Hitomi sama Eugene ya, itu namanya si Fred. Tolong dikoreksi ya cara ininya. Terus ibu peri yang baiknya, ibu peri yang baik. Nah, itu adalah si Unbi. Nah, terus si Odile-nya itu Cheon sama Yena. Terus jadi von Rothbard-nya itu adalah Chaewon. Nah, jadi Nako sama Hyewon sama Yuri ini dapat peran apa sih? Nah, aku rasa Nako, Hyewon sama Yuri ini adalah peran pembantunya seperti teman-temannya si Odette. Kenapa begitu? Karena di teater balerinanya terus
sama di Barbie Swan Lake-nya itu juga ada, Odette ini kan punya teman-temannya gitu kan, teman-teman sesama perbinatangan gitu kan. Nah jadi mungkin itu sih aku nangkapnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada ketemu satu fakta penting di speedometernya mobil yang dikendari oleh mereka. Nah kita coba lihat di sini di angka yang kotak hitam yang atasnya itu, nah itu 20.06.15. Nah itu kayaknya tanggal perilisan MV mereka. 20 itu tahunnya 2020, 06 itu bulan Juni, bulan ini tanggal 15 itu kemarin. Tadi itu ada kayak stiker gitu kan di kaca mobil yang mereka tunggangi itu kan, itu kayaknya boarding pass mereka dan sepertinya itu mengarahkan mereka ke Buenos Aires. Nah yang ini nih sepertinya. Oke, kita lanjut lagi di scene dimana ketika Minju Wonyoung itu berada di sebuah perahu dipenuhi dengan bulu-bulu angsa di lautannya warna hitam gitu kan, gelap gitu kan, gelap gulita. Nah di sini aku berpikiran dimana si Odette ini sudah dipengaruhi oleh sihirnya Von Rodbeck ya, dan proses si Odile anaknya Robert meniru rupanya si Odette. Nah jadi ini scene dimana si Odile ini merubah visualnya itu seperti Odette sepenuhnya untuk menipu si pangeran, yaitu si Hitomi dan Eugene. Lalu dilanjutkan dengan breakdance-nya si Cheon. Ini kelimpak banget sih, memang aku suka banget scene yang ini, sumpah. Nah ini adegan dimana Odile berdansa dengan pangeran. Nah di situ ada juga yang lainnya ya kan. Nah yang lainnya itu turut menonton adegan berdansanya si Odile dengan si pangeran. Nah setelah adegan breakdance tadi itu langsung like Swan itu langsung senternya langsung ke Eugene, si pangerannya, salah satu pemeran pangerannya, terus si Yuri peran pembantunya, terus si Yena sebagai Odile, lalu endingnya itu si Sakura, yaitu si Odette sesungguhnya. Baru ditutupi lagi closingnya itu oleh Unbi, yaitu Ibu Peri, yang menyatakan bahwa cerita ini sudah selesai. Oke, di samping dari teori-teori yang aku sangkut pautin dengan cerita Swan Lake, apa sih sebenarnya secret story of the Swan ini? Sebenarnya aku beranggapan bahwa cerita rahasia tentang si angsa ini adalah ambisiusnya. Banyak banget lirik yang positif sebenarnya di situ ya. Liriknya positif bahwa ambisiusnya si angsa ini bahwa untuk mencapai suatu hal yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ditimpa dengan berbagai masalah ya kan, karena orang-orang luar gitu kan, apalagi orang yang nggak dikenal seperti kayak Von Rodbeck, kayak si Odette ya kan ketemu sama Von Rodbeck ya kan, tahu-tahu dia ketemu gitu kan, lo siapa gitu kan, tahu-tahu langsung dikutuk jadi angsa gitu kan. Nah tapi itu nggak menuruni semangatnya si Odette ini untuk bukan untuk berubah sih, untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, untuk mencapai suatu hal yang lebih baik. Oke, jadi seperti itu dulu penjelasan teori dari aku ya, teori ngawur sih sebenarnya, cuman semoga kalian bisa menerimanya. Kalau misalnya kalian ada teori yang lainnya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya kalian mendapati makna lain dari lagu Secret Story of the Swan ini, kalian boleh komentar juga di bawah. Oke, segitu saja dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan komen. See you guys.